Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk analisis deskriptif menggunakan SPSS ya. Jadi ini akan kita bahas ya. Yang pertama kita akan membahas tentang input data, kemudian menghitung ukuran pemusatan, menghitung ukuran penyebaran, kemudian menghitung nilai minimum dan maksimum, menghitung distribusi frekuensi dan persentase, dan untuk penyajian datanya ya. Nah, yang pertama dimulai dari input data pada SPSS ya. Anda boleh langsung memasukkan data-data yang ada pada rencana tugas di Word ya, langsung dicopot ke sini boleh ya. Tetapi ada baiknya Anda buat lagi dokumen Excel-nya. Ya, silakan dibuat dulu. Kemudian baru dicopot di sini ya, dilihat ini data view-nya. Nah, untuk bisa menulis UK, kemudian umur Ibu Grafida ya. Kemarin saya rasa sudah dijelaskan oleh Bu Lisa. Kita lihat di variable view. Di sini diklik ya di bawah. Itu ada tanda panah. Ini adalah tampilan dari data view yang kita lihat ya. Nah, untuk coding-codingnya ada 2, 1, 3, 4 ya. Untuk masing-masing kategori ini ada di rencana tugas ya. Silakan Anda perhatikan di situ ya. Jadi umur Ibu 2 ini maksudnya apa? Grafida 1 apa? Pendidikan 4 apa? Pekerjaan 2 apa ya. Itu nanti silakan dilihat ya. Kemudian untuk pretest 5, posttest 2 ini maksudnya apa? Juga sudah dijelaskan di rencana tugas ya. Ini untuk tampilan data view. Sekarang selanjutnya kita lihat di variable view-nya. Ini ya, untuk variable view-nya ada 1, 2, 3, 4, 5 data untuk karakteristik responden dan 2 data untuk variabelnya, yaitu nilai pretest dan posttestnya ya. Ini diklik ya, tipenya dibuat numerik ya. Kemudian untuk lebar di sini tidak terlalu berpengaruh ya. Ini desimalnya semua dibuat 0 saja ya. Jadi untuk label ini disesuaikan dengan jenis datanya. Kalau usia kehamilan langsung di sini tulis UK, atau umur kehamilan gitu boleh, tapi hindari spasi ya, karena spasi tidak mau masuk ya. Kemudian values-nya di sini tidak usah dituliskan ya, karena untuk UK di sini dalam bentuk skala data numerik murni ya, tidak kategorikal. Kemudian ini dibikin aja dibuat saja kiri semua ya. Ini tidak terlalu berpengaruh ya, yang untuk measure-nya di sini. Nah, ini untuk variable view, contoh untuk yang kategori ya. Ini saya contohkan kita untuk menuliskan kategori dari pendidikan. Di sini pendidikan ada 4 kategori. 1 itu untuk tidak sekolah, 2 pendidikan dasar, 3 pendidikan menengah, 4 pendidikan tinggi. Caranya menginput di sini ya, biar nanti keluar frekuensinya. Dituliskan value di sini adalah angkanya, codingnya 1. Label di sini makna dari coding 1 apa? Tidak sekolah, tulis di sini. Kemudian habis itu klik add, tulis lagi 2 pendidikan dasar di labelnya, klik add. Kemudian value 3, labelnya di sini pendidikan menengah ya, klik add terus sampai nomor 4. Kemudian klik OK. Nah, ini untuk values ya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung ukuran pemusatan atau central tendency ya, untuk menghitung frekuensi, min, median, dan modusnya ya. Oke, baik, ini saya sudah buka untuk lembar kerjanya. Jadi yang akan kita tentukan adalah tendensi sentralnya ya, frekuensi, min, median, dan modus ya. Jadi klik analyze, kemudian ini deskriptif statistik, frekuensi ya, ini dimasukkan saja ke sini semuanya ya. Jadi saya ulangi lagi, Ctrl A.
Nah, jadi awalnya itu seperti ini ya. Ini kondisi awal kalau kita belum masukkan variabel. Setelah itu bisa klik satu-satu, atau ini klik di sini satu, Ctrl A, geser sini ya. Oke. Setelah itu klik statistik ya. Tadi yang dicari apa? Frekuensi, min, median, modus ya. Oke, klik frekuensi, min, median, modusnya ya, zoom, terus klik continue. Oke, kemudian setelah itu klik OK. Nah, ini untuk hasilnya ya. Ini untuk frekuensi jumlahnya ya. Jadi yang untuk umur kehamilan di sini karena apa? Untuk jenis datanya adalah skala, ini harusnya diganti dulu ya. Coba saya ulangi lagi. Ini nominal aja ya. Jadi usia kehamilannya di sini misalnya lebih dari 28 kurang dari 28 gitu ya. Tetap skala jaring ya. Oke, tadi outputnya. Jadi di sini apa? Untuk frekuensinya ini ya. Jadi untuk usia di sini usia kehamilan ya, 29 minggu ada 2 frekuensinya, kemudian usia 30 minggu ada 1. Ini ya, ini yang dibaca. Kemudian berkaitan dengan min, median, modus. Untuk usia kehamilan, minnya ini 33,9, mediannya 34, modusnya 29 ya. Kemudian untuk umur rata-rata usianya sekian. Loh, kok ini 10 ya. Sebentar, ini ada yang salah mungkin ya. Umur, ini coding ya. Jadi harusnya di sini untuk apa? Min itu berlaku untuk statistik parametrik ya. Jadi yang bukan coding ya. Jadi di sini untuk data view-nya ya. Kalau kita menghitung min itu sum dan min atau rata-rata itu di sini harusnya scale ya, di sini scale. Tapi untuk media, nilai tengah sebentar. Oh ya, saya ralat ya. Jadi untuk ini itu berlaku untuk statistik parametrik. Jadi dengan measure-nya atau pengukurannya itu di sini ditulis scale ya, tanpa nominal. Dan yang kita masukkan di sini itu ini ya, bukan codingnya ya, tetapi adalah data mentahnya. Tapi kalau untuk umur, grafida, pendidikan, pekerjaan itu dia tidak bisa dihitung rata-ratanya apa gitu ya. Untuk karakteristik ini umur ibu, grafida, pendidikan, pekerjaan ini hanya bisa dihitung distribusi frekuensinya ya. Nah, kemudian untuk pretest, post-test skornya segini, ini bisa dihitung min, median, modusnya bisa, termasuk juga untuk usia kehamilan gitu ya. Jadi yang untuk umur ibu, grafida, pendidikan, pekerjaan itu tidak bisa dihitung min, median, modus ya. Untuk tendensi sentralnya tidak bisa. Oke, selanjutnya kita beralih ke ya. Jadi tadi klik analyze, kemudian klik frekuensi ya tadi.
Coba saya ulangi lagi ya untuk menghitung tendensi sentral. Jadi klik analyze, kemudian descriptive statistik, klik frekuensi. Di sini yang variabelnya tadinya di kolom sebelah kiri, Anda pindah semua di sini. Jadi ini saya ulangi lagi aja ya, yang kita ukur cukup skala nyeri saja, variabel terikatnya aja ya, yang akan kita hitung apa ini tadi ya, min, median, modus, dan frekuensi ya. Oke ya, ini tidak usah ya, ini tidak usah ya, kayak gini aja, klik. Nah, ini display frequency tables berarti termasuk nanti menyajikan tabel frekuensinya kan, kita juga ingin mencari frekuensinya ya. Nah, berarti ini Anda klik ya. Kalau ini tidak diklik berarti nanti tidak muncul tabel frekuensinya ya. Jadi ini diklik. Oke. Nah, ini ya, ini hasilnya. Jadi untuk skala nyerinya yang pretestnya itu rata-ratanya 4,7. Nah, di sini kan skalanya 1 sampai 5 ya. Jadi ini rata-ratanya sekian. Kemudian post testnya 2,1 skala nyerinya. Kemudian untuk nilai tengahnya 5, yang ini 2. Untuk modusnya 5 dan yang post test 2 ya. Kemudian ini untuk tabel frekuensinya ya, untuk frekuensinya. Jadi pada skala nyeri ini untuk pretestnya ya, pada skala nyeri 5 ada 3 orang, yang skala nyerinya 5 ada 7 orang ya. Jadi untuk skala nyerinya rata-rata 4 dan 5 sebelum perlakuan ya. Kemudian setelah perlakuan pada nyeri post test ini untuk frekuensi 2 ada 9 dan untuk skala 2 frekuensinya ada 9 dan untuk skala 3 ada 1 ya. Oke. Selanjutnya kita beralih ke menghitung ukuran penyebaran ya. Jadi untuk menghitung standar deviasi, varian, koefisien, nilai interkuartil, dan range ya. Ya. Dari sini klik analyze sama descriptive statistik ya. Kemudian saya ulangi lagi. Analyze descriptive statistik, klik deskriptif ya. Saya ulangi dari awal ya. Tadi dicari apa? Standar deviasi. Yang ini aja ya, skalanya ya. Jadi yang kita masukkan khusus untuk variabel terikatnya saja atau dependennya. Klik option ya. Tadi yang ditanya apa? Standar deviasi, varian, koefisien, standar deviasi, varian, range ya, minimum maksimum enggak ya. Kemudian nilai interkuartil ya. Di sini tidak ada ya. Ini bisa ya diklik semua untuk mengetahui minimumnya berapa, maksimumnya berapa. Tapi kan tadi sudah ditanyakan ya. Berarti ini nggak usah, atau ya udah saya klik aja semuanya ya. Klik continue. Kemudian tinggal klik OK. Nah, ini ya. Jadi ini untuk hasilnya. Untuk pretest range-nya sekian, minimumnya sekian, maksimumnya sekian, minnya sekian, standar deviasinya sekian. Ini variansnya. Ya, ini hasilnya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Jadi untuk menghitung ukuran penyebaran ya, klik analyze descriptive statistik, klik deskriptif, kemudian kita masukkan sesuai dengan variabelnya yang akan kita ukur ya. Ya, saya ulangi lagi. Ini dari kondisi murninya seperti ini ya, aslinya seperti ini. Kemudian kita klik ini satu, kontrol klik ini, kemudian baru masukkan, atau satu-satu juga bisa. Kemudian option, kita klik mana yang mau kita cari ya.
Oke, selanjutnya klik continue, ini klik oke. Ini tadi ya hasilnya. Nah, selanjutnya adalah untuk nilai minimum dan maksimum ya, nilai minimum dan maksimum. Tadi sudah ya, minimum maksimum. Jadi sama caranya di analyze deskriptif statistik. Kemudian klik deskriptif. Ini sudah ya, dimasukkan variabelnya, klik option, di sini tinggal klik minimum maksimum. Oke, gitu ya. Selanjutnya kita beralih ke ini ya, menghitung distribusi frekuensi dan persentase ya. Oke, simak penjelasan berikut. Kemudian sekarang kita melakukan analisis deskriptif untuk karakteristik responden ya. Ini juga sama, nanti setelah ada outputnya kita tidak langsung serta-merta copas ke laporan kita ya, tapi nanti kita sarikan ya, diambil intinya ya. Nah, untuk deskriptifnya ya, ini Anda klik analyze, kemudian klik deskriptif statistik, di situ klik frekuensi ya. Ini untuk outputnya, yang dilihat ini ya, contoh misalnya, oh dari umur dari 9 itu ada 2 orang atau 2 responden ya, persentasenya berapa, 20% ya. Jadi di sini kalau dilihat distribusi frekuensi untuk usia itu merata ya, rata-rata dari 10 orang itu sudah terwakili semua ya. Ini untuk ringkasannya, jadi yang usia 20 sampai 35 ada 8 atau 80%. Lebih dari 35 ada 2 orang atau 20%. Berarti rata-rata dalam kategori reproduksi sehat ya. Yang ditulis itu ringkasannya, intisarinya ya, bukan ini dicoba semua ya. Baik, itu untuk distribusi frekuensi ya. Saya ulangi sekali lagi aja caranya. Klik analyze, kemudian deskriptif statistik, klik frekuensis ya. Nah, ini apa, kita masukkan semua aja ya. Jadi ini yang skalanya nggak usah, yang kita masukkan untuk karakteristiknya saja ya. Umur kehamilan, usia kehamilan, umur ibu, grafida, pendidikan, pekerjaan ya. Untuk statistiknya di sini uncentang semua, uncheck ya, continue, dan di sini diklik display frekuensi tables ya, distribusi frekuensi, klik OK. Nah, ini hasilnya ya. Ini pertama untuk jumlah dari responden untuk masing-masing jenis karakteristik sama ya, jumlahnya sama 10 ya. Kemudian ini untuk usia kehamilan, frekuensinya sekian ya. Ini untuk umur ya. Kemudian ini untuk grafida, ini untuk pendidikan, dan ini untuk pekerjaan ya. Dari sini bisa dipahami ya. Kalau bisa dipahami, selanjutnya kita akan membahas untuk ya penyajian data ya. Jadi untuk penyajian data ini jenisnya ada teks, tabuler ya, atau tabel, kemudian grafik ya, kemudian ada tabel distribusi frekuensi, dan ada tabel silang ya. Jadi untuk tabel silang di sini kita ingin mentabulasi ya dari beberapa variabel yang berbeda dalam satu matriks ya. Jadi misalnya ada 2 variabel. Jadi kita ingin tahu misalnya ya, contoh ya, kita meneliti apakah ada sih hubungan paparan atau hubungan mengkonsumsi pil oral kombinasi dengan CA MAME ya misalnya ya. Jadi kan untuk desainnya kita menggunakan case control ya. Jadi diawali dari seorang dari kelompok US,
kita bedakan dulu yang mengalami Ciamame dan tidak Ciamame. Kemudian dilihat ke belakang, yang Ciamame itu yang riwayat menggunakan POK berapa, yang tidak POK berapa. Kemudian yang tidak Ciamame yang menggunakan POK berapa, yang tidak POK berapa. Nah, itu tabel silang ya. Setelah ini kita akan membuatnya ya. Nah, untuk teks ya, jadi pada penelitian kuantitatif tidak menyajikan data berupa teks ya, tapi kalaupun ada teks itu hanya memperjelas dari penyajian menggunakan angka ya. Kemudian untuk tabuler di sini ya, jadi ada intinya dalam satu penyajian itu ada tabel dan kolom ya. Jadi hampir sama sih dengan tabel distribusi frekuensi ya. Nah, kalau grafik di sini pada dasarnya adalah penyajian data menggunakan gambar ya. Jadi tabelnya sudah diinterpretasikan ke gambar ya. Jadi tergantung jenis datanya juga. Tidak semuanya bisa disajikan dengan tabel dalam grafik dalam bentuk lingkaran atau itu namanya pie ya. Dan tidak semuanya bisa disajikan dalam bentuk diagram batang misalnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat satu-satu. Kemudian untuk tabel distribusi frekuensi ini dalam satu tampilan itu kita bisa intinya dengan membuat tabel distribusi frekuensi kita bisa menyajikan berbagai macam data sekaligus ya. Jadi penyajian datanya itu langsung sekaligus ya. Ini tujuannya agar mudah dipahami, ada keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain atau satu subvariabel dengan subvariabel lain untuk memudahkan dalam menjelaskan atau memudahkan dalam membaca ya. Nah, jadi untuk distribusi frekuensi ini tadi yang sudah Anda lihat tabelnya itu mengklasifikasikan ya. Jadi ada beberapa kelas atau kelompok untuk kita bedakan. Jadi misalnya kelompok usia sekian berapa frekuensinya gitu ya, atau jumlahnya gitu ya. Ya, untuk distribusi frekuensi. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk ini sama ya, klik analyze. Kemudian yang pertama tabel silang dulu ya, cross tab ya. Oke, analyze, kemudian deskriptif statistik, klik cross tab ya. Misalnya kita ingin meng-cross tabkan apakah benar sih ada hubungannya antara grafida ya, atau dalam hal ini paritas ya, dengan nyeri postpartum misalnya. Nah, yang kita ukur di sini post-testnya aja deh. Post-test atau pretest? Oh, pretest saja ya. Nah, atau mau dihubungkan juga dengan post-testnya? Oke, bisa. Jadi kalau di sini tuh belum melihat hasil analisisnya, tapi hanya cross tab-nya saja ya. Ya, yang ingin kita tabel silakan grafida dan skala nyeri ya. Setelah itu kita klik statistik. Ini dikosongi, jangan ada yang dicentang. Ya, kalau kita mau langsung menghitung koefisien kontingensinya, langsung aja klik ini. Nah, tapi kalau tidak, ya tidak usah. Ya, kemudian klik continue. Jadi ini uncentang ya. Ini juga uncentang, tidak ada yang centang ya. Dan klik OK. Nah, ini hasilnya. Ini cross tab-nya ya. Tabelnya berapa? 3 kali 2 ya. Jadi caranya membaca untuk cross tab itu, bagian yang baris ini berarti sebelah kiri itu adalah variabel bebas. Kemudian bagian yang kolom ke bawah ini adalah variabel terikatnya. Yang kiri adalah mempengaruhi, yang ke bawah kanan ini dipengaruhi. Ya. Kemudian banyaknya berapa kolom tergantung untuk kategorinya. Di sini yang menghitung SPSS ya, dia menetapkan grafidanya itu ada 3 kategori, berarti 3 baris. Kemudian untuk nyeri pretestnya dia sudah menghitung
ada 2 kategori 4 dan 5 ya, berarti ada 2 kolom, berarti tabelnya 3 kali 2, bacanya dari baris kali kolom. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah untuk teks tidak ya. Distribusi frekuensi tadi udah ya, berarti saya tidak usah menjelaskan lagi. Untuk tabular itu juga hampir sama dengan distribusi frekuensi ya, dan ini sebenarnya untuk tabular itu umumnya untuk menyajikan dia sebagai penjelasan dari suatu gambar. Di contoh misalnya untuk sebaran demam berdarah berdasarkan lokasinya misalnya. Nah, dari peta titik-titik itu ya, kita buatkan tabel. Misalnya di kecamatan X berapa orang. Nah, itu menggunakan intinya nama tabelnya tabular gitu ya. Kita langsung saja untuk membuat grafik ya, atau chart ya. Nah, caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian descriptive statistik, klik frequencies ya. Semuanya ya, termasuk skala nyerinya mau ditampilkan atau tidak, atau kita contoh ambil satu aja ya. Ambil satu aja yang mau ditampilkan apa ya. Misalnya ini diancek ya, misalnya apa ya, umur aja ya, umur ya, masukkan sini, kemudian klik chart. Nah, di sini chartnya mau apa? Ada bar, pie, atau histogram. Ya, untuk bar itu yang batang itu, pie itu untuk yang lingkaran tadi. Jadi ini kan dari tingginya ya. Oke, kita coba semuanya aja. Oh, nggak bisa ya, cuma satu-satu ya. Oke, bar chart dulu ya. Ditambahkan di sini untuk values-nya frekuensi saja atau sama persen. Oh, bisanya satu-satu ya. Oke. Kalau menggunakan bar chart ya, itu lebih baik frekuensi. Tapi kalau pie chart itu persentase, karena dalam satu potongan pie itu, lingkaran itu, kita bisa tahu utuhnya 100% itu ya. Jadi bar chart di sini frekuensi saja, klik continue, klik OK. Ini ya, umur. Oh, dari penyajian ini kita bisa tahu bahwa untuk responden umur 20 sampai 35 frekuensinya 8. Ya, lebih dari 35 2. Ya. Mau dibikin pie juga boleh ya. Nah, kalau untuk dia disajikan persentase ini kurang logis ya. Karena kalau dia persentase kita harus menghitung lagi berapa sih angkanya gitu ya. Dan untuk angka ini lebih presisi ya, tapi kalau persentase itu lebih menggambarkan secara keseluruhannya. Oke, sekarang kita coba untuk dalam bentuk grafik atau chart yang pie ya. Pie di sini persentase saja. Klik continue, klik OK. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk skalanya sayangnya tidak bisa ditulis ya. Beda kalau kita membuat tabel ini grafik ini di Excel ya. Kalau saya lebih suka membuat chart itu lewat Excel karena bisa kita modifikasi ya. Jadi di legendanya itu, legendnya di sini ya, bisa ditulis gambar-gambarnya, ini warna ini itu apa, warna ini itu apa. Kemudian di gambarnya di sini ini bisa ditulis persentasenya berapa dan jumlahnya atau frekuensinya berapa ya. Kalau ini kan kita sulit ya. Ini intinya lebih dari berapa ini? Separuh kan 50, ini 75, intinya lebih dari 75% ya. Oke, sekarang kita coba untuk yang pie tapi dia frekuensi ya. Nah, ini ya. Sama,
di sini tidak muncul ya. Jadi untuk bikin grafik itu saya lebih suka pakai Excel ya, karena kalau pakai SPSS seperti ini jatuhnya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat chart yang histogram ya. Kemudian kita klik normal curve-nya. Jadi untuk pola normalnya seperti apa gitu ya. Kita klik continue. Ini kalau untuk histogram tidak cocok untuk umur ya, karena tadi variabilitasnya cuma 2 ya, dan dia dikategorikan ya. Grafida saja ya, variabel, kemudian chart, histogram, show normal curve ya, continue. Oke. Nah ini ya. Nah ini untuk ini normal curve-nya ya. Jadi dia mendekati normal ya. Ini ya. Rata-ratanya grafidanya 1,8, standar deviasinya 0,789, jadi mendekati 1 ya. Ini untuk frekuensinya ya, jadi grafida 0,5 ada ya. Ini diurutkan sesuai dengan ini ya, angka-angka yang di atas ini. Oke, saya rasa itu saja untuk pembahasan kita mengenai statistik deskriptif ya. Saya rasa ini saja ya, sudah tersampaikan semua. Untuk pembahasan mengenai statistik komparatif ya menggunakan SPSS tidak dibahas oleh saya ya, karena saya membahas yang untuk konsep dasar teorinya dan sudah saya perbaiki di Google Class untuk rekaman di YouTube-nya ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.